Rumah Kata masih bersama tuan rumah Neriangga. Dan untuk episode kali ini, tamu kita kali ini adalah Mas Ali Mursyid Azizi. Takut salah nih, panggilannya Mas Ali, betul? Betul, Ali. Oke, Mas Ali, bukan Alibaba ya, tapi Ali Oh, bukan, Mursyid. bukan. Enggak Ali Mursyid. Mas Ali Mursyid adalah penulis dari, aduh kalau saya mau sebutin judulnya jangan kaget ya pendengar ya. Judulnya adalah Mate Aji Jaran Goyang. Wah, judulnya aja udah serem itu, Mate Aji Jaran Goyang. Seperti yang kita tahu kalau ngomongin soal jaran goyang gitu ya, itu kan berbau apa ya, sebuah ritual untuk menarik hati pasangan atau apa. Saya kurang paham. Tolong betul. dijelasin dong Mas, kenapa Mas nulis ini, judulnya ini begitu, Mate Aji Jaran Goyang, ini bagaimana ceritanya? Jadi gini, untuk redaksi Mate Aji Jaran Goyang itu saya ambil dari mantra Aji Jaran Goyang. Jadi dari isi mantra tersebut ada yang namanya, salah satu pelafalnya ada Mate Aji Jaran Goyang. Nah ini dalam satu redaksi. Nah kenapa kok saya mengambil judul ini diciptakan? Ini berawal dari ketertarikan saya ketika membaca sebuah karya putra Banyuwangi langsung, saudara Ayu Notonegoro, di mana dalam bukunya yang berjudul Islam Belambangan itu disebutkan bahwa warisan budaya lisan Banyuwangi terdapat hal yang unik dan tidak semua daerah memilikinya, seperti halnya buku Mate Aji Jaran Goyang ini, mantra Mate Aji Jaran Goyang. Selain mantra Aji Jaran Goyang ini, ada juga mantra yang bisa dikenal sejenis, ada sabuk mangir dan sebagainya. Nah ini merupakan salah satu warisan budaya lisan, dan juga terdapat dalam beberapa literatur itu menjadi sebuah tradisi yang diulang-ulang hingga memasuki era 2000-an. Nah ini menjadi motivasi saya untuk mengembangkan lagi, mengenalkan lagi bahwa ini loh di Banyuwangi, kan saya selaku putra Banyuwangi langsung, bahwa Banyuwangi ini punya warisan budaya lisan yang perlu dilestarikan oleh anak-anak milenial. Supaya apa? Supaya budaya yang telah tertanam sejak dahulu itu kembali dikenal oleh anak milenial yang notabene sekarang itu digiring untuk memasuki era 4.0 gitu. Jadi kalau arus media sosial sekarang ini kan rata-rata ditarik ke akun media sosial seperti IG, Facebook dan lain semacamnya, dan menghilangkan tidak menghiraukan bahwa kita loh ini loh punya budaya, punya tradisi yang unik dan nggak semua daerah mempunyai seperti itu begitu. Baik, kalau mau ngomongin soal anak muda, generasi milenial yang seperti Mas bilang udah generasi 4.0 gitu ya. Tapi justru kalau anak-anak kayak gitu kan mereka lebih tertariknya sama hal-hal yang logis, bukan hal-hal yang berbau mistis. Oke, ya, memang gimana begitu. dong? Jadi gimana? Memang tantangannya kan memang begitu. Tantangan sekarang ini kita dituntut untuk berpikir logis. Kita dituntut untuk menyesuaikan dengan zaman. Nah ini yang menjadi PR kita, bahwa unsur tradisi, unsur budaya itu bukan dikesampingkan di era modern sekarang. Justru dengan adanya tradisi dahulu itu sangat perlu kita jaga betul, kita kenal betul bagaimana unsur tradisi terlebih dahulu, unsur budaya dan unsur-unsur yang mengena di lapisan masyarakat terlebih dahulu. Itu yang PR pertama kita sebagai generasi muda. Bolehlah kita menerima era kemajuan zaman yang sekarang, tapi perlu ditekankan lagi bahwa budaya merupakan produk asli bumi Nusantara yang perlu kita jaga. Jadi salah satunya produk budaya itu ya salah satu mantra yang saat ini ya di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang nyanyikan ya. Menjadi sebuah karya, menjadi sebuah lagu gitu kan. Gimana? Lagunya gimana? Iya, masa gak tahu. Yang mana sih? Saya taunya yang kertonya nomor janji ya. Yang mana ini? Waduh. Pasti ada yang biasa dinyanyikan Via Valen, terus Nela Karisma itu. Jaran goyang lah gitu. Seperti itu ya.
Ya, seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mas Ali Mursyid ini anak tahun 90-an atau anak tahun 2000-an nih? Oh, Kayaknya masih muda kayaknya banget. Jadi kalau memang Mas Ali ini adalah anak muda gitu ya, hmm, tujuannya adalah untuk anak muda dan Mas Ali sendiri adalah termasuk dalam generasi milenial gitu. Itu kayaknya pas banget gitu ya, memang untuk menulis karya ini begitu. ya. Kalau saya sendiri ya anak 2000-an, Anak dua, awal 2000 pas lah. oh masih Ini muda dong. oke. Ya ini salah satu ya menjaga unsur budaya ini kan mulai dari diri sendiri, Iya, mulai dari saya sendiri, iya. baru kita tularkan kepada orang lain. Jadi kita apa namanya begebu-gebu nyuruh orang untuk apa namanya mencintai budaya lokal, mencintai produk lokal, mencintai tradisi lokal, tapi tidak mulai dengan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu saya mulai dengan menulis salah satu novel yang berjudul Mata Aji Jaran Goyang ini sebagai produk produk budaya Nusantara, terutama warisan lisan di bumi Belambangan Banyuwangi. Baik. Gitu. Nanti kita Oke. ngobrol lagi, kita jeda dulu sebentar ya. Oke, siap. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik, kembali lagi di Rumah Kata dan masih sama Mas Ali Mursyid yang penulis dari Mate Aji Jaran Goyang ya. Mas Ya. Ali sebagai generasi 2000-an gitu ya, menuliskan karya yang memang ditujukan untuk anak-anak muda supaya mengenal lebih dalam lagi tentang salah satu bagian dari budaya Jawa gitu ya, jaran goyang begitu ya, bahkan di lagu ada, kenapa di tulisan tidak begitu ya, lebih dispesifikin lagi kita mengenal lebih dalam lagi tentang jaran goyang gitu ya. Nah, jaran goyang sendiri yang ada di dalam karya Mas Ali ini bercerita tentang mantranya, lalu dituliskan atau digambarkan dalam sebuah cerita novel atau pure hanya menginformasikan tentang mantra ajian jaran goyang ini? Oke. Jadi gini, dalam buku Mate Aji Jaran Goyang ini saya ceritakan dalam bentuk novel, dalam bentuk alur cerita. Nah, alur ceritanya ini menggambarkan kisah seorang pemuda desa dari bumi Belambangan yang memang sampai sekarang ini desa tersebut masih kental tradisinya, kental budaya khas Osing, suku Osing, gitu ya. Jadi suku asli Banyuwangi ini, suku Osing gitu. Jadi ada apa namanya lagu-lagu yang Isun, Riko, nah itu asli Banyuwangi. Nah ini menceritakan satu kisah pemuda desa. Kisahnya ini saya kombinasikan dengan alur plot modern. Jadi gini, kisah seorang pemuda desa ini merantau ke sebuah kota, lalu bertemu seorang gadis yang cantik sekali. Bahkan sejak awal ketemu si pemuda desa ini terpikat kepada seorang gadis tersebut. Akan tetapi gadis tersebut ini tidak mempunyai rasa sama sekali terhadap si pemuda desa ini. Jadi istilahnya ditolak mentah-mentah. Nah, dari penolakan tersebut, dari peninggalan neneknya tersebut, Samrin ini si pemuda desa membawa sebuah buku dari peninggalan kakeknya
dibawa ke perantauan dan di dalam sebuah naskah tersebut terdapat mantra jaran goyang. Hmm. Nah, dari mantra-mantra tersebut ia mempelajari bagaimana sih cara mengamalkannya. Di situ tertuliskan dalam buku tersebut. Nanti setelah si pemuda desa ini tahu bagaimana cara melakukan ritual tersebut dan diamalkan, mulailah si pemuda desa ini mengamalkan mantra-mantra tersebut selama 41 hari di setiap pertengahan malam. Nah, setelah 40 hari ini si gadis itu tersebut langsung terpikat kepada si Pemuda pemuda desa. tersebut. Langsung terpikat. Kan ini memang sejarahnya, dalam sejarah ini memang aji-aji jaran goyang sangat ampuh dan sangat sakral. Tetapi dengan syarat aji-aji jaran goyang ini bisa boleh diterapkan untuk memperbaiki hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, aji-aji mantra jaran goyang ini digunakan untuk memikat hati seseorang yang tidak saling cinta. Itu. Sama si perempuan suka sama lelaki, akan tetapi si lelaki tidak suka sama si perempuan. Nah, ini biasanya yang dibuat mantra aji jaran goyang ini digunakan untuk memikat hati seorang lelaki tersebut gitu. Jadi kayak semisal mantra aji jaran goyang ini kita sambung ke ini ya, redaksi untuk penjelasannya. Setelah cerita mantra aji jaran goyang ini sebenarnya bukan ilmu sihir, bukan ilmu sihir lah, ilmu hitam, bukan. Justru mantra aji jaran goyang ini merupakan ilmu santet yang selama ini redaksi penyebutan santet itu disalahgunakan atau salah paham tentang redaksi santet gitu. Jadi santet sebenarnya itu kalau di Bumi Banyuwangi itu sebuah akronim atau singkatan dari mesisan kantet atau sekalian rekat, atau mesisan bantet atau sekalian pisah. Jadi untuk mantra-mantra kayak ilmu pengasihan kan ini, kayak semisal remaja jaran goyang ini sejenis ilmu pengasihan atau ilmu magi. Nah, ini gunanya untuk memikat lawan jenis, untuk memikat kasih sayang orang-orang sekitar gitu. Jadi sangat beda dengan ilmu sihir yang sangat digunakan untuk menyakiti orang lain. Justru redaksi santet ini kita jelaskan di buku ini. Selain kita nulis terkait novel, alur cerita, kita juga memberi penjelasan bagaimana sih definisi santet yang sebenarnya, pemahaman santet yang sebenarnya. Jadi kita selipkan di sana biar tidak salah paham lagi mengenai redaksi santet gitu. Mungkin tapi untuk itu pengertian dari santet untuk wilayah Banyuwangi, mungkin di tempat lain beda lagi mungkin ya. Iya, mungkin gitu. Tapi begini, dalam proses ajian jaran goyang itu sendiri, itu apa aja ritual yang dilakukan? Oke, ini kan banyak versi dan banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang saya ketahui. Ada beberapa lah dari orang yang suku Osing Banyuwangi sendiri yang pernah cerita sama saya itu, sama cerita-cerita yang pernah saya ketemui itu ada perbedaan, ada persamaan. Biasanya itu melakukan ritual, semisal merapalkan mantra aji jaran goyang itu di tengah-tengah malam. Jadi selama 41 hari perapalan jaran goyang ini diamalkan. Jadi setiap tengah malam ketika si perempuan atau si lawan jenis mulai suka, itu wajib dinikahi gitu. Jadi syaratnya harus wajib dinikahi. Gitu. Jadi untuk ritualnya sendiri merapalkannya, mengamalkannya itu setiap hari selama 41 malam di tengah-tengah pertengahan malam gitu. Nggak ada kaitannya sama hal mistis sama sekali, karena kan logikanya gini, rapalan-rapalan itu kan kayak kalau kita dalam beribadah kan kayak doa gitu ya. Nah, doa itu yang mengabulkan ada kalau pikiran gampang-gampangnya aja nih, kalau doa itu kan yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, bukan zat yang lain begitu ya. Nah, kalau ini siapa nih yang ngebantu Kak? Makanya itu kenapa sampai dibilang jadi ilmu hitam. Ini anak-anak agak berseberangan nih, karena Anda merasa kalau ajian jaran goyang itu tetap ilmu hitam, karena kan ada unsur apa nih yang membantu sampai kok bisa hanya karena baca rapalan terus sampai 40 hari
40 malam terus kok bisa sampai perempuannya tertarik atau orang yang disukai baik itu laki atau perempuan itu jadi tertarik kan jadi tanda tanya di sini begitu. Jadi ini, jadi dalam konteks sejarahnya sendiri, yang saya ketahui dari buku-buku sejarah Banyuwangi terutama ya, mantra Aji Jaran Goyang ini merupakan warisan Torekot Banyuwangi. Jadi tidak ada unsur misal dulu kan agama Hindu, agamanya di Banyuwangi di Banyuwangi. Terus mulai muncul Aji Jaran Goyang ini ketika Islam sudah masuk dan menjadi warisan Torekot dari wilayah Banyuwangi sendiri. Bisa kita lihat di dalam mantranya, itu terdapat ini diawali dengan Bismillah. Kalau semua doa itu diawali dengan Bismillah, otomatis merupakan produk Islam, gitu ya. Jadi tetap Setelah berharapnya diawali sama dengan Allah Bismillah. gitu ya. Iya, pertama kita mengawali doa itu dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, redaksi ditahan itu dulu. tidak sampai- Nanti bakalan nanti tolong dijelasin itu rapalannya seperti apa. Kita istirahat dulu sebentar ya. Oke, siap. Oke. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ya apa? Suara nih kecil sih. Kalau hilang-hilang sih tadi sempat hilang-hilang dikit. Iya. Iya. Sinyalmu rodok hilang-hilang. Sinyalmu rodok hilang. Ali, sinyalmu agak hilang-hilang. Kayak ngomong bek konco, sinyalmu rodok hilang-hilang. Iya, Ta. Iya. Kamu tapi kalau suaraku di sana jelas. Jelas sekali. Suaramu tadi awal-awal bagus, terus lama-kelamaan kayak agak-agak apa itu istilahnya kayak apa? Oh Mas? Nyandet. Iya, yang bukan nyandet sih, enggak, kalau nyandet enggak, kayak tenggelam, muncul, naik turun volumenya. Oke. Bisa Oke. ditekan mikrofonnya. Oke, mulai ya Mas. Iki segmen Boleh. terakhir yo. Nah, ini kan Oke. kamu bacain ya rapalannya abis ini ya Ali ya. Ya. Oke. Jaran goyang. Baik, masih dengan jaran goyang loh. bukan sama jaran goyang, sama Ane, sama Ali juga ya. Ini gini ya. Gini nih. Oh, salah. Begini ya. Oh ya gini. Nah, nih. Sama Ali ya, masih sama Ali. Baik, Ali, kamu Ya. ini sebenarnya termasuk berani banget loh nulis yang berkaitan dengan jaran goyang. Karena kalau takutnya kan ada orang yang nanti akhirnya jadi kontra pro gitu kan, pro kontra itu pasti akan muncul. Apalagi buat orang-orang yang taunya bahwa ajian jaran goyang itu adalah hal yang mistis, nanti malah disalahgunakan lagi atau gimana begitu ya. Nah, tapi supaya lebih meluruskan lagi, boleh dong dikasih tahu rapalannya tuh seperti apa emang. Kalau Ana sih memang masih sebelum tahu rapalannya itu seperti apa, kayaknya Ana masih berpendapat bahwa ajian jaran goyang itu adalah hal yang berbau santet, ilmu hitam. Tapi gimana Ali bisa menjelaskannya nih? Gini. Jadi kita selama ini sudah
dibentuk mindsetnya itu untuk santet sendiri pasti identik dengan menyakiti seseorang, membunuh seseorang dengan ilmu hitam. Jadi untuk betul urusan di sini bahwa santet itu merupakan ilmu magi, ilmu merah atau ilmu pengasihan yang gunanya untuk apa ya, mendapat pengakuan dan mendapat pengasihan dari seseorang, dari orang sekitar. Begitu. Jadi apa ya, perlu dibangun lagi lah mindsetnya orang-orang ini terkait apalagi dengan kemajuan digital sekarang. Apa-apa dibenarkan kan melalui media itu, redaksi ini ditelan mentah-mentah, redaksi ini ditelan mentah-mentah. Nah, ini yang perlu kita apa namanya, kita ketahui konteks sejarahnya itu seperti apa. Baik, langsung saja ke perapalannya ya Kak. Iya. Boleh. Oke. Jadi aku pengen denger nih, pengen tahu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Niat ison mate aji jaran goyang, son goyang ing tengah latar, son sabetaken gunung bubur, son sabetaken lemah bongko, son sabetaken segoro asat, son sabetaken ombak sirep, son sabetaken ati jabang bayi ini si orang yang dituju. Itu nama orang dituju. Kadung edan sing edan, kadung gendeng sing gendeng, sing asih kersane Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini di redaksi kalimat menjelang akhir ada yang namanya kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan kalimat syahadat. Ini merupakan salah satu bentuk dari produk Islam sendiri yang dianjurkan setiap berdoa kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, sebagai sang Khalik, sebagai sang maha kuasa. Begitu. Jadi untuk aji-aji jaran goyang ini merupakan salah satu tarekat di Banyuwangi. Itu dalam pengucapannya. Redaksinya. Dalam pengucapannya, Gimana? kalau Ana pernah lihat filmnya, itu harus joget-joget gitu kah? Kalau kenapa kok dikasih nama jaran goyang? Kenapa kok nggak jaran diem? Kenapa harus goyang jarannya? Ayo. Ini kalau apa namanya dalam sejarahnya itu memang jaran goyang itu diidentikan dengan ketika seorang apa namanya kuda itu sering takutan, ketika sudah takluk itu akan apa ya, nunut sama pawangnya, betul. Dan dalam sejarah sendiri jaran goyang ini redaksi nama jaran goyang memang dipilih oleh apa namanya orang-orang terdahulu sebagai redaksi yang tepat. Langsung apa namanya, memang redaksinya ini menggunakan bahasa daerah. Jadi orang-orang terdahulu itu kalau langsung kita kasih dengan apa namanya doa yang berbau bahasa Arab itu bisa ditolak mentah-mentah. Soalnya konteks dulu apa namanya orang yang identik dengan agama Hindu itu memang sangat kental beragama. Ritualnya sangat kental, kepercayaannya sangat kental. Dan jika seorang pendakwah Muslim mendakwakan Islam dengan langsung memberikan syarat-syarat Islam dan doa-doa Arab itu ya sulit. Maka dari itu dalam sejarah sendiri secara global ya di Indonesia itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dalam teori yang tadi itu ada namanya teori metode. Jadi perbedaan antara agama dan suara kamu agak nggak kedengeran, Ali. Tolong diulangi lagi. Oh, iya tak? Iya, Nyampe mana? Ya udah. Ya ini nih bagus nih. Tolong ulangin dikit sekitar 2-3 kalimat lah sebelumnya. Aduh. Ini memang dalam apa namanya konteks pelafalannya, konteks teks dari mate aji jaran goyang ini dari mantranya menggunakan bahasa Osing. Bahasa Osing itu bahasa asli suku Banyuwangi, bahasa Osing. Jadi sedikit ada perbedaan dari bahasa Jawa, dari cara pelafalan, cara intonasinya, dari redaksi katanya itu memang ada perbedaannya. Nah, untuk mengapa kok digunakan bahasa daerah? Lagi-lagi kita menekankan dalam konteks sejarah itu secara global. Dalam masuknya Islam di Nusantara tidak langsung menekankan langsung teks berbahasa Arab, langsung menekankan syariat atau sholat itu tidak. Jadi secara perlahan
ajaran-ajaran Islam itu masuk dalam konteks budaya terlebih dahulu, masuk pada budaya yang dahulu. Kalau dalam dunia akademik itu ada yang namanya teori melting pot, jadi perleburan antara agama dan budaya. Gitu. Jadi redaksi Niat Ingsun Mate Aji Jaran ini menggunakan bahasa daerah, terutama bahasa daerah Banyuwangi. Gitu. Jadi dalam prosesnya itu nggak perlu joget-joget berarti, nggak perlu main kuda lumping gitu, nggak perlu ya? Cuma gini, ada apa ya? Jadi Jaran Goyang ini sudah kayak gimana ya? Sebagai maskot dari Banyuwangi juga, ini dibuat tari khas Banyuwangi. Ini ada namanya selain tari gandrung, tari barong Iberbumi, itu ada yang namanya tari Jaran Goyang. Jadi dalam laku tari tersebut dibuat alur cerita. Ya sama seperti halnya ketika laki-laki coro-coro itu kasarannya dalam bahasa Jawanya nguber-nguber yang perempuan. Jadi ngejar-ngejar yang perempuan. Pertama itu dalam alur cerita dalam tari Jaran Goyang. Si perempuan ini tetap gak mau terus ditolak mentah-mentah dalam cerita tari tersebut. Dan pada akhirnya si laki-laki ini menamakan Jaran Goyang dalam bentuk tari, dalam bentuk tarian. Dan ditujukan kepada si perempuan tersebut. Dan akhirnya si perempuan tersebut langsung terpikat dan langsung mengejar-ngejar si laki-laki tersebut. Gitu. Jadi dari cerita-cerita legenda, dari cerita-cerita rakyat sebelumnya itu diceritakan dalam bentuk tari untuk konteks zaman sekarang di Banyuwangi. Gitu. Dan salah satu produk Banyuwangi selain tari gandrung itu namanya tari Jaran Goyang. Gitu. Jadi untuk sampulnya ini merupakan ilustrasi sampul dari tari Jaran Goyang. Iya. Gitu. Baik. Ali, satu pesan terakhir buat penulis muda nih. Apa nih yang sekarang nih mungkin lagi perlu yang lagi diminati oleh pembaca, yang lagi haus dicari oleh pembaca seperti kamu. Ini beda jalur sendiri. Kalau yang lainnya mungkin nulis soal percintaan gitu ya, kamu malah nulis soal Jaran Goyang gitu ya. Apa sih tips bisa untuk memilih aneh ya? Iya benar, memilih topik yang mau diangkat itu gimana? Ini untuk topik untuk diangkat sebagai karya atau buku itu sesuai selera, sesuai selera dan sesuai kemampuan. Saya sendiri menulis apa yang belum pernah ditulis oleh seorang sebelumnya, begitu. Jadi, ya. Oke. Kalau memang niat nulis, diniatkan betul untuk sarana belajar, untuk sarana komunikasi lewat tulisan, untuk sarana bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Jadi di samping kita belajar untuk menulis, belajar untuk menyampaikan pesan-pesan lewat tulisan, itu kita juga belajar mengasah diri dan juga belajar dalam skill kepenulisan. Jadi jangan takut untuk memulai dalam sebuah karya penulisan, jangan takut. Kadang kan gini, orang-orang itu lebih memikirkan teori itu ini ribet ternyata ya. Mulai dari mana? Kalau kita memikirkan teori, memang sulit. Saya memang merasakan betul. Kalau memang kita langsung pengen nulis, ya wes tulis aja apa yang ada di benak kita. Karena sebetulnya karya tulis itu sebuah percakapan yang ada di pikiran kita yang kita kemas dalam bentuk tulisan. Iya. Gitu. Baik, ingin disampaikan oleh pembaca tentunya ya. Oke, Ali, terima kasih. Semoga karyanya ngalir terus ya. Habis Jaran Goyang nanti ada Jaran Tidur gitu ya. Atau mungkin ada yang lainnya. Thank you, sampai ketemu lagi next episode ya di karya-karya kamu berikutnya. Dadah.